Shalom Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. GKI Getsemani menyapa kita lewat firman Tuhan hari ini. Dalam Matius pasal 6 ayatnya ke-25 sampai dengan 34 dikatakan Bapak Saudara, di sana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Kalau kita membaca ayat ini Bapak Saudara Tuhan, ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi aku berkata, tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bersama Tuhan, ini Yesus berkata kita itu melebihi bunga bakung. Kalau kita memperhatikan, dikatakan bunga bakung itu kalau kita lihat pagi mekar dan sorenya sudah layu dan dibuang ke dalam perapian. Demikian juga burung-burung di udara, perhatikan katanya. Saudara kasih Tuhan, kata khawatir di dalam kata aslinya Bapak bersama Tuhan memakai kata merimnao yang artinya pikiran yang terbelah, pikiran yang terpecah ya. Jadi menjadi beban dalam pikiran kita. Saudara kasih Tuhan, orang yang khawatir itu adalah seorang yang belum terjadi hari esok, tapi dia sudah memikirkannya. Jadi orang yang khawatir ini bisa mengganggu konsentrasi dan juga bisa mengganggu kesehatan. Orang yang khawatir bisa menjadi susah makan, menjadi kepikiran, menjadi stres, atau hal-hal yang lain bisa mengganggu yang bersifat negatif. Dan kekhawatiran itu mengganggu pikiran kita. Oleh karena itu Bapak bersama Tuhan, karena itu mengganggu kesehatan jiwa kita, hubungan kita dengan Tuhan pun iya bisa terganggu. Bayangkan saudara lagi berdoa, tiba-tiba saudara ingat masalah yang belum terjadi. Terus lagi berdoa, atau lagi penyembahan, atau lagi baca firman, atau lagi kerja atau apa gitu, kita teringat sesuatu yang itu mengganggu konsentrasi kita. Maka oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu jangan khawatir, lihat burung di udara, lihat bunga bakung, Tuhan pelihara yang pagi masih mekar dan besok nanti sore sudah layu. Dan saudara kesem Tuhan dikatakan apa, ayat 32 yang lebih penting, semua itu dicari bangsa-bangsa. Jadi apa? Tentang pakaian, tentang minuman, semua dicari bangsa-bangsa. Tentang isi perut ya, bukan dunia ini kan sibuk dengan apa? Isi perut, pakaian, bagaimana supaya bagus berpakaian, supaya bagaimana supaya anak-anak, supaya keluarga tidak kelaparan. Nah, banyak orang bahkan melakukan hal-hal yang negatif ya. Oleh karena itu bersama Tuhan, kunci daripada perikop ini adalah apa? Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bersama Tuhan dikatakan cari dahulu, dalam kata aslinya
yaitu memakai kata apa? Yaitu ini berupa dalam bahasa asli memakai kata JTYT. JTYT yaitu cari dahulu, ya. Mengusahakan dulu, sungguh-sungguh dulu. Cari dahulu berarti mengusahakan dulu. Kerajaan Allah dulu yang utama. Maka juga dikatakan dalam selanjutnya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, ya. Kejar dahulu kerajaan Allah. Dan selanjutnya dikatakan proton artinya pertama-tama utamakan Tuhan, utamakan kerajaan Allah dalam hidup. Saya percaya Bapak bersama Tuhan, orang yang mengutamakan kerajaan Allah dalam hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak. Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita, kita tahu Tuhan akan memelihara hidup kita. Tidak akan pernah khawatir. Itu sama seperti seorang anak yang tidak pernah khawatir akan kehidupannya. Dia gak mau tahu orang tuanya miskin, susah cari duit atau enggak. Yang dia tahu orang tuanya bisa memelihara hidupnya. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, artinya kita dekat dengan Tuhan, maka kekhawatiran itu akan jauh dari kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan yang memberkati hidup kita. Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Jadi mari Bapak sama Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Cari Tuhan dalam hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang membuat Tuhan nomor satu dalam hidupnya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan saya menyaksikan itu sendiri. Dan saya juga melihat orang-orang yang hidupnya mengutamakan Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bukan masalah bicara kaya, bukan, punya melimpah, bukan. Tapi pemeliharaan Tuhan, kita bicara orang, Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, anak cucunya, bahkan kita pun tidak akan meminta-minta. Jadi mari Bapak bersama Tuhan, saya mengajak kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.